Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba' wal Ummahat. Kitab yang menegaskan dan menjelaskan kepada kita hak-hak anak, banin ataupun banat atas kedua orang tuanya. Telah kita jelaskan terkait dengan hak-hak anak pasca kelahirannya. Yakni ketika anak sudah dilahirkan. Poin yang keempat, hak yang keempat adalah menyusuinya. yakni seorang bayi tidak boleh dijauhkan dari ASI, air susu ibu, kecuali jika ada unsur darurat, ada uzur yang memang mengharuskan anak ini tidak diberi ASI. Mungkin terkait karena kesehatan ibunya, atau mungkin ASI tidak keluar dan yang lainnya. Tapi ketika tidak ada halangan, tidak ada halangan bagi si ibu untuk menyusui bayinya, maka wajib bagi sang ibu untuk menyusui bayi tersebut atau bayinya tersebut, karena ini terkait dengan hak anak itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh sempurna. Yaitu apa? Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bagaimana penjelasan beliau terkait dengan ayat dalam surat Al-Baqarah tersebut. Ya. Yaitu terkait perintah untuk menyusukan atau menyusui bayi. Menyusui anak yang telah dilahirkan tersebut.
bahwa yang pertama, jangka waktu menyusui yang sempurna adalah haulaini kamilain, 2 tahun. Ya. Dan inilah hak bayi yang bayi tersebut membutuhkan ASI. Ya. Tidak boleh dilepas darinya. Nah, yang kedua, orang tua apabila ingin menyapih bayi tersebut sebelum 2 tahun, hal ini boleh berdasarkan kerelaan dan musyawarah antara suami dan juga istri. Yani antara suami sebagai sang ayah dari bayi tersebut, dan istrinya, ibu dari anak tersebut atau bayi tersebut. Nah, dengan syarat tidak disertai adanya madharah, ya, sesuatu yang membahayakan bagi si bayi. Jika itu membahayakan bagi si bayi, disapih anak ini sebelum 2 tahun, maka ini tidak dibolehkan. Karena kita sudah memutus hak anak tersebut. Maka dari itu hal ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita menggolimi anak kita atau bayi kita, juga jangan sampai kita juga memudaratkan sang ibu. Nah, tidak diragukan lagi pada kewajiban untuk menyusui bayi ini. Terdapat sekian kemaslahatan dan sekian kebaikan baik bagi si bayi dan juga bagi si ibu. Dan nanti di akhir pembahasan di sini akan dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari terkait dengan manfaat dan juga keutamaan menyusui bayi yang telah dilahirkan. Kemudian kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan poin yang ketiga. Kata beliau, wa dzalitsuha, yakni penjelasan hukum dari ayat Al-Baqarah, ayat yang ke-233 dari ayat tentang ar-radha', tentang hukum menyusui. Yang ketiga, kata Syekh atau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud, annal aba idza arada ayastardi'a li waladihi murdi'atan ukhra ghaira ummihi falahu dzalik wa in karihatil bahwasanya seorang ayah apabila menginginkan menyusukan bayinya kepada wanita lain selain ibunya, maka boleh baginya, ya, maka boleh baginya walaupun sang ibu tidak senang, tidak suka. Ketika sang ayah menyusukan bayi tersebut kepada ibu susu yang lain, boleh, ya, walaupun sang ibu tidak senang. Artinya di sini tidak perlu kerelaan ibu tadi. Nah, illa ayyakuna mudarran biha aw biwaladiha. Kecuali jika dalam rangka meninggalkan bahaya bagi sang ibu atau bayinya. Ya. Barakallahu fikum. Fala yujabu ila dzalik. Tidak boleh dipenuhi keinginannya tersebut. Jika hal tersebut mengakibatkan madharah terhadap sang ibu tersiksa, ya, karena bayinya tidak menyusu kepadanya, tersiksa lahir dan batinnya. Karena ketika ASI itu tidak dikeluarkan, tidak disusukan, ya, itu akan menyakiti sang ibu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh di sini, wa yajuzu an tasta'marra al
ala radha'ihi ba'dal haulaini ila nisfi tsalits au aktsar. Dan boleh bagi si ibu melanjutkan penyusuannya setelah 2 tahun hingga pertengahan tahun ketiga atau lebih dari itu. Ini menunjukkan bahwa sang anak atau bayi itu boleh disusui lebih dari 2 tahun. Nah, baik itu 3 tahun atau sampai 4 tahun pun boleh. Tapi kedudukan ASI di waktu itu sudah tidak seperti tahun atau 2 tahun sebelumnya. Nah, kalau kedudukan ASI di usia 2 tahunnya ini, ASI menjadi makanan pokok bagi sang bayi. Ya. Akan tetapi ketika lebih dari itu, si ASI ini hanya sebatas makanan biasa, bukan makanan pokok. Barakallahu fikum. Sehingga dalam hal ini boleh, ya, boleh untuk memberikan ASI kepada si bayi tersebut lebih dari 2 tahun. Ya, mungkin sang ibu merasa kasihan terhadap anaknya, ya, untuk melepas ASInya karena anaknya masih suka untuk minum ASI, atau juga anaknya juga merasa tenang ketika diberi ASI, maka boleh untuk memberikan ASI kepadanya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum, terkait poin menyusukan bayi kepada ibu susu, ya, atau ibu susu yang lainnya selain ibunya. Mungkin perlu untuk dijelaskan secara singkat, ya, permasalahan yang terkait dengannya. Nah, telah diketahui bila seorang bayi disusui oleh wanita selain ibunya, atau dalam artian disusukan kepada ibu susu, terjalinlah hubungan mahram antara keduanya. yakni sang bayi tadi sudah menjadi mahram ibu susu tersebut. Mungkin notabene ibu susu ini tidak ada hubungan keluarga, tapi karena adanya proses susuan tadi, maka ibu yang menyusui, yakni ibu lain yang menyusui sang bayi atau bayi kita tadi, ini bisa terjadi hukum mahram susuan. Nah, tidak hanya kepada sang ibu tersebut, tapi juga pihak-pihak tertentu yang terkait dengan keduanya. Ya. Artinya anak dari sang ibu susu tadi juga mahram bagi anak kita. Namun dalam hal ini hubungan mahram tersebut tidak terjalin, tidak bisa terjalin, tidak bisa teranggap bila tidak memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Jadi tidak kemudian serampangan dengan serta-merta disusukan, ya. Hanya berapa teguk, ya. Hanya berapa kali susuan kemudian dianggap bahwasanya ini adalah mahram dari susuan sang ibu tadi, atau sang ibu susu tersebut, atau mahram dari anak-anak atau putra-putrinya sang ibu susu tersebut. Tidak. Ada aturannya. Nah, terkait dengan menyusukan bayi yang kemudian dianggap sebagai mahram susuan. Hal yang perlu diketahui atau hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah satu, yang pertama adalah kapan atau pada usia berapa penyusuan itu dilakukan. Ya, ini perlu juga dilihat. Kapan mulai sang bayi tadi menyusu kepada ibu susu lain atau ibu lain yang menyusui bayinya. Yang kedua, berapa kali terjadinya penyusuan atau kadar penyusuannya. Dua poin ini yang perlu dikaji atau perlu diperhatikan baik-baik. Satu, kapan, usia berapa penyusuan itu terjadi. Kedua, berapa kali terjadinya penyusuan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan
kapan terjadinya penyusuan atau pada usia berapa anak itu disusui, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pada usia berapa penyusuan seorang anak menjadikan baginya terjalin hubungan mahram antara si anak dengan wanita yang menyusuinya dan orang-orang yang terkait dengannya. Pendapat yang pertama, sebagian ulama berpendapat penyusuan itu membuat terjalinnya hubungan mahram sama saja apakah terjadinya ketika anak masih kecil ataupun sudah besar. Ya. Artinya apa? Tidak terikat kapan anak itu menyusui atau kapan anak itu disusui. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah Sahla yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyusui Salim maula Abu Hudzaifah. Salim maula Abu Hudzaifah. Kalau ada kata-kata maula Abu Hudzaifah, artinya Salim ini adalah bekas budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah. Nah, Sahlah radhiyallahu anha mengatakan saat itu Sahla bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Salim maula Abi Hudzaifah yang saat itu sudah besar. Ya, saat itu sudah besar, keluar masuk menemui Sahla yang ini menjadikan Abu Hudzaifah tidak nyaman. Lalu Sahla radhiyallahu anha, yakni istri Abu Hudzaifah, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sahla untuk menyusuinya agar terjadi apa? Hubungan mahram. Maka Rasulullah menyatakan, lalu Sahla mengatakan, loh, bagaimana aku menyusuinya dalam keadaan sementara ia sudah besar? Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qad alimtu annahu rajulun kabir. Aku sudah mengetahui bahwasanya ia pun juga Salim adalah anak yang sudah besar. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Boleh ya menyusui anak tersebut dengan apa ketika dia sudah besar. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapat jumhurul ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan juga ulama di masa ini juga berpendapat penyusuan yang dapat terjalin hubungan mahram adalah saat anak berusia di bawah 2 tahun. Sekali lagi, jumhurul ulama menyebutkan pendapat bahwa penyusuan yang bisa menjalin hubungan mahram adalah saat anak berusia di bawah 2 tahun. 1 tahun, ya, 1 tahun setengah, atau mungkin 3 bulan, 4 bulan. Di bawah 2 tahun. Nah, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa mayoritas para ulama berpendapat penyusuan tidaklah menjadikan hubungan mahram kecuali penyusuan itu apa? Ketika si anak berusia di bawah 2 tahun. Ini juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Nah, demikian juga para sahabat, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan yang lainnya berpendapat bahwa ya, anak yang terjalin hubungan mahram susuan disebabkan dengan susuan adalah ketika anak itu berusia di bawah 2 tahun. Nah, barakallahu fikum. Ini yang perlu diperhatikan. Apa dalil dari hal ini?
Apa dalil dari pendapat ini? Pendapat yang kedua ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Ayat 233 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah." Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Nah, sebagaimana juga pendapat yang kedua ini disandarkan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, ternyata Rasulullah ketika itu mendapati di samping Aisyah ada seorang lelaki yang sedang duduk. Ya. Lalu Rasulullah tidak suka melihat hal itu. Terlihat raut wajah Rasulullah tidak menampakkan rasa senang ketika Aisyah duduk di sampingnya seorang lelaki. Lalu kemudian Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, dia adalah apa? Laki-laki sepersusuanku. Ya, ini artinya ini laki-laki ini yang duduk di samping ini adalah saudara sesusuan, ya, mahram yang disebabkan karena menyusu pada satu orang. Karena di waktu itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kebiasaan atau budaya yang sudah membudaya di sana adalah apa? Adanya ibu-ibu susu menyusui anak-anak orang lain, atau di antara budaya mereka adalah mencari ibu susu bagi anak-anak mereka. Itu sudah biasa. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau pun juga memiliki mahram dari ibu susunya yang bernama Halimah. Ya. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Aisyah menyatakan demikian, Rasulullah bersabda, "Undurna ikhwatakunna minar radha'ah, fa innamar radha'atu minal lajma'ah." Perhatikan saudara-saudara laki-laki kalian sepersusuan. Artinya perhatikan di sini, karena apa? Hanyalah penyusuan yang teranggap dinilai bahwa itu adalah mahram, bisa menjadi mahram adalah ketika air susu tersebut mencukupi dari rasa lapar. Nah, artinya apa? Sampai kenyang. Ya. Bayi tersebut menyusu kepada ibu susu tersebut sampai kenyang. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memastikan perkara menyusui ini. Apakah penyusuan itu memang benar adanya, sudah terpenuhi syaratnya? Yaitu apa? Terjadi di masa menyusu dan memenuhi kadar penyusuan. Ya. Hadis ini pun juga maknanya adalah anak itu bila lapar maka air susu ibu adalah makanan yang mengenyangkan, bukan makanan yang lain. Ini menunjukkan bahwa air susu itu akan teranggap sebagai mahram ketika air susu itu menjadi makanan pokok bagi si bayi. Tapi kalau hanya sebatas melengkapi makanannya yang lainnya, maka ini tidak teranggap. Nah, sehingga kita nggak boleh bermudah-mudahan untuk menganggap ini saudara susu saya. Ketika dikejar, kapan kamu menyusu kepada ibu itu? Ya. Dulu waktu masih kecil, masih umur 2 tahun. Berapa kali? Sekali. Tidak teranggap. Karena nanti ada perincian berapa kadar penyusuan yang teranggap itu. Nah, adapun jika anak yang sudah makan, minum, ya, sudah makan macam-macam, roti mau, ya, kerupuk juga mau, nasi, campur telur mau, doyan juga. Ini sudah makan macam-macam dia. Maka penyusuannya bukanlah untuk menutupi laparnya. Ya. Barakallahu fikum. Karena pada makanan dan minuman yang lain tadi bisa memenuhi perutnya. Berbeda dengan anak kecil yang belum makan makanan.
hanya sebatas dikasih sedikit gitu kemudian dia tidak mau. Lebih senang terhadap ASI dia. Nah, hal ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juga disebutkan juga oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Subulus Salam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terkait dengan kapan penyusuan itu dilakukan. Sehingga pendapat yang kedua ini sangat kuat, ya. Artinya penyusuan itu dilakukan ketika anak itu usia berada di bawah usia 2 tahun. Terkait dengan kadar penyusuan juga para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Ada yang berpendapat penyusuan sedikit atau banyak itu akan menyebabkan terjadinya mahram. Ya. Nah, ini satu pendapat para ulama. Ada juga yang berpendapat, ya, bahwa kadar penyusuan itu minimal 3 kali penyusuan. Pendapat ini adalah pendapat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya. Barakallahu fiik. Ada juga yang menyatakan bahwa hukum yang diakibatkan penyusuan tidak bisa ditetapkan bila kurang dari 5 susuan. Nah, bila kurang dari 5 susuan. Nah, sebuah hadis yang dikeluarkan barakallahu fikum dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bi khamsin nusikha thumma yuhrimna ma'lumatin rad'atin 'ashara. Nah, afwan, kana fima unzila minal Qur'an 'ashara rad'atin ma'lumatin yuhrimna thumma nusikha bi khamsin. Afwan, ya, tadi lafadznya kurang beraturan, jadi ini yang teratur. Kana fima unzila minal Qur'an 'ashara rad'atin ma'lumatin yuhrimna thumma nusikha bi khamsin. Bahwasanya hadis ini menyebutkan dahulu Al-Qur'an turun menyebutkan 10 kali penyusuan yang bisa menjadikan atau mengharamkan pemahraman, ya. Artinya 10 kali itu bisa menjadikan seorang menjadi mahramnya. Kemudian dihapus ketentuan tersebut menjadi 5 kali susuan. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang ketiga. Adapun pendapat yang kedua tadi, minimal 3 kali penyusuan, ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana pendapat siapa tadi? Al-Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullahu ta'ala menyebutkan la tuharramul mussah wal mussatani. Tidak mengharamkan karena susuan 1 isapan dan 2 isapan. Artinya sekedar itu tidak menjadikan mahram. Barakallahu fikum. Mana pendapat dari ketiga pendapat ini yang kuat? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Dari tiga pendapat ini yang kuat adalah pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang ketiga bahwasanya
susuan yang bisa menjadikan seorang itu menjadi mahram adalah apa? Ketika 5 kali susuan. Nah, ya. Bukan hanya sekedar isapan, 1 isapan atau 2 isapan kemudian dilepas gitu, tidak. Nah, jadi ada 5 kali susuan. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Ya. Beliau menjelaskan bahwa penyusuan tidaklah menyebabkan kemahraman, ya, kecuali 5 kali susuan yang terpisah. Ya. 5 kali susuan yang terpisah dan mengenyangkan sampai dilepas gitu. Ya. Sampai bayi itu sudah merasa kenyang, baru itu dihitung 1 susuan. Terpisah. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah juga di dalam kitabnya Al-Mughni, ya. Beliau pun juga mengisyaratkan bahwa penyusuan yang bisa menyebabkan mahram, ya ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i adalah 5 kali penyusuan atau lebih. Jadi paling sedikitnya 5 kali. Nah, sama saja terkait dengan penyusuannya itu, apakah air susu itu dihisap langsung oleh si bayi dari ASI sang ibu, ya, dihisap langsung dari ASI sang ibu, atau diperas, ya, diperas, ditaruh di wadah tertentu atau botol dan yang lainnya, kemudian sang bayi itu meminumnya. Nah, sekalipun ada sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hazm rahimahullah yang membatasi hanya air susu yang langsung dihisap, ya, dari payudara sang ibu. Nah, ya, karena apa? Beliau berpegang dengan makna menyusu secara bahasa. Namun jumhur ulama rahimahumullahu jami'an menyatakan lebih kuat, menyatakan bahwa air susu itu intinya adalah bisa menutupi rasa lapar, ya, dari si bayi tadi. Walaupun caranya dengan bayi tersebut tidak langsung meminum kepada si ibu atau dengan perantara diperas dalam wadah tertentu kemudian diminum oleh si bayi. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita harus memperhatikan masalah-masalah yang seperti ini. Maka ketika sang bayi ini sudah besar, ya, dan belum disusui dengan cara yang tadi, maka dia tidak bisa menjadi mahram kita. Nah, bolehkah menyusukan bayi tadi kepada mungkin saudara kita, ya? Mungkin si ibu memiliki saudari, ya, si ibu memiliki saudari, barakallahu fikum, si anak dia mungkin memelihara anak ini sejak kecil, kemudian disusukan kepada saudarinya, boleh, silakan. Maka susuan itu akan menjadi hubungan mahram ketika tadi memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat tadi. Ya, 5 kali susuan, kemudian disusui kurang dari usia 2 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin untuk lebih hati-hatinya kita mengambil pendapat jumhur ulama, ya, untuk agar kita lebih berhati-hati, ya, bahwasanya usia bayi tersebut kurang dari 2 tahun. Yang kedua adalah kadar susuannya tersebut adalah 5 kali susuan atau lebih yang bisa mengenyangkan. Wallahu alam bissawab. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari menyatakan, "Wad dirasatul haditsah tahussu ala dzalika wa tubayyinu faidatahu."
Dan hasil penelitian terkini memberikan dorongan untuk melakukannya. Yani untuk melakukannya serta menjelaskan faedahnya. Dalam hal apa ini? Dalam hal menyusui si bayi. Juga memberikan motivasi kepada para ibu untuk melakukan penyusuan ini. Wa tahutsul ummahat 'alal qiyam bihadzal irda'. Wa anna manafi'ahu 'adidatun 'alal maulud. Karena manfaatnya sangat banyak bagi si bayi. Sangat banyak. Ya. Di antaranya apa? Manfaatnya ada kandungan nutrisi yang tidak bisa didapatkan kecuali di ASI. Kandungan nutrisi yang sangat diperlukan bagi si bayi untuk perkembangan tubuhnya, jasadnya, ya, kecerdasannya dan yang lainnya. Itu terdapat hanya bisa didapatkan kepada bayi tadi untuk menyusu kepada sang ibu atau minum air susu ibunya. Manfaatnya sangat banyak. Fayughaddihi at-taghdiyata at-tammatal kamilata allati tughnihi amma siwa dzalik. Sehingga penyusuan tadi memberikan penyusuan selama 2 tahun penuh yang membuatnya barakallahu fikum tidak butuh kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa fihi manfaatun lil wa nahwi dzalik fala yu'dalu an halibil illa li daruratin yuqaddaru biqadariha. Pada ASI ini juga pada kewajiban bagi seorang ibu untuk menyusui bayinya ini juga di sana terdapat manfaat bagi sang ibu, ya, dan selainnya. Oleh karena itu tidak boleh mengganti ASI ini dengan selainnya kecuali adanya keadaan yang darurat yang tentunya diukur sekadarnya. Manfaat ASI luar biasa. Satu, ya, ketika anak itu minum air susu ibunya, ya, pengeluaran tidak terlalu banyak. Gratis, kapan saja, ya, dalam keadaan apa saja bisa anak itu menyusu ibunya. Nggak perlu bikin dengan air panas kalau pergi kemana. Itu kan biasanya kalau anak itu sudah minum susu selain ASI, ya, bingung si bapak, bawa termos, bawa ini, bawa itu. Ketika sang anak nangis masih bikin dan yang lainnya. Tapi kalau ASI, simple, ya, praktis, menyehatkan. Di samping itu juga si ibu merasakan sayang terhadap anaknya. Ada kedekatan secara mental. Berbeda halnya ketika si ibu tidak menyusui bayi tersebut. Atau si bayi juga tidak menyusui pada ibunya. Ya. Nah, yakni tingkat emosionalnya kurang. Tingkat perhatian si ibu tadi kepada si bayi tersebut juga kurang. Karena tadi bukan dia yang memeliharanya. Ya, ini yang kebanyakan kita dapati ibu-ibu di masa ini, ibu-ibu di masa ini yang sudah terkotori pemikiran mereka dengan emansipasi, sudah tersibukkan dengan karir, ya, masing-masing juga sudah berlomba-lomba, ambisi duniawinya dikedepankan. Sehingga mereka lupa kewajiban yang utama dalam kehidupan rumah tangganya. Perhatian terhadap anak-anaknya, perhatian terhadap balitanya. Bagi mereka adalah tuntutan kehidupan adalah materi. Kesannya seperti itu. Bahwasanya kehidupan ini hanya
bisa didapatkan kebahagiaannya di materi. Sehingga kalau kita lihat luar biasa, si ayah, si ibu sudah bergelut dengan karir masing-masing sejak pagi. Si anak, ya, dia awal bangun, dia tidak mendapati orang tuanya. Ya, ketika dia akan berangkat sekolah, dia tidak mendapati orang tuanya. Ketika pulang pun demikian, orang tuanya masih sibuk. Baru ketika sang anak ini hendak beranjak tidur, baru di situ dia baru menemukan orang tuanya. Maka kapan, bagaimana mendekati anak-anak gini? Barakallahu fikum. Maka sangat disayangkan kondisi yang demikian terjadi di masyarakat muslimin, yang tentunya dalam upaya kita mendidik anak-anak ini tidak hanya menjadikan mereka sebagai orang yang siap untuk bergelut dan juga berinteraksi di masyarakatnya saja, tapi juga menjadikan anak ini mengerti kewajiban dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menjadi anak yang saleh dan sholihat terkait dengan orang tua, ya. Wallahu alam bissawab. Ini yang terkait dengan masalah menyusui. Tersisa beberapa permasalahan terkait dengan pemenuhan hak anak pasca kelahirannya atau setelah dia dilahirkan. Ya, poin yang berikutnya adalah an-nafaqah 'alaihim wa it'amuhum minal halal, yakni memberikan nafkah mereka dan juga memberikan makan mereka dari perkara yang halal, wal ibtiadu 'anil muharramat, dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang haram. Insyaallah poin ini kita akan jelaskan dan kita akan bahas pada pertemuan mendatang pada hari dan waktu yang sama biidznillah taala. Sampai di sini dulu kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.